Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkan. Dia berikan tepuk tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang baik, Allah penyembuh, Allah yang memberkati, Allah yang melindungi, Allah yang menyertai, Allah yang menjaga setiap kita, Allah yang membuat keberhasilan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami membuka pikiran dan hati kami untuk kami tertib mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan dan pengertian untuk kami bukan sekedar bertobat, tapi kami makin dewasa, makin bertumbuh dan makin sempurna ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo. Ya, nanti ada anak-anak sekolah minggu selesai khotbah mau tampil memberikan lagu, silakan. Ya, maunya tadi, ya, tapi nggak apa-apa. Masalah mungkin. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Pertama kali. Oke. Jemaat setia. Tepuk tangan dong, kita jemaat setia. Amin. Nama Tuhan. Bapak Ibu, saya itu berdoa bagaimana setiap minggu hadir terus gitu. Ini saya perhatikan yang hadir bergantian, ya. Yang hadir bergantian. Makanya kalau Natal nggak muat kursinya, ya. Paskah nggak kuat kursinya, KKR nggak kuat kursinya. Nggak tahu nanti kalau full gabungan, ya. Nah, Bapak Ibu. Saya kasih tahu itu kotak di belakang karena ya waktu pintu masuk yang ada rodanya. Di situ ada perlengkapan, baik itu formulir baptisan selam yang mau dibaptis selam ada di situ, yang belum dibaptis selam. Ya. Arti baptis itu selam. Kalau Indonesia selam, kalau bahasa Ibraninya baptis. Jadi baptis itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Ya. Artinya apa? Artinya selam. Selam itu apa? Selam itu dosanya dikubur dan lahir dari air, lahir baru. Sudah tidak mau lagi berbuat dosa. Itu artinya. Ya, selam itu artinya dosanya dikubur. Ada penyerahan anak, ya boleh diisi formulir di belakang sana, ya. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, banyak yang mengisi formulir tapi nggak ada fotonya, ya nggak ada sertifikatnya. Ada nggak sih fotonya, nggak isi formulir juga nggak ada sertifikatnya, ya. Jadi isi formulirnya dan kasih fotonya, baru ada sertifikatnya, paham? Ya. Kalau belum lengkap, bawa pulang dulu. Nanti kalau udah lengkap, baru kasih sama Pak Gembala. Kalau udah lengkap, baru kita bisa isi, kita mengerjakannya. Paham ya? Termasuk ada formulir pernikahan. Ya, yang pemuda-pemuda yang belum nikah, ambil formulir pernikahan, biar kita berkati pernikahannya. Amin. Yang pemuda, amin. Ya. Kalau yang bapak-bapak nggak boleh lagi ngambil formulir pernikahan. Walaupun saudara ngambil berkali-kali, nggak akan melakukan. Khusus yang pemuda. Ya. Terus di situ ada amplop-amplop persembahan. Di situ ada stempel, ada 3 stempel tuh. Ada stempel gereja, ada stempel PAUD, ada stempel yayasan. Ya, saudara boleh mau nabur yang mana? Ya, untuk gereja, untuk PAUD, atau untuk yayasan. Ya, kalau saudara ambil amplop yang gereja, maka itu persembahannya untuk gereja. Kalau amplop saudara yang saudara ambil itu stempelnya PAUD, untuk PAUD.
Kalau amplop yang saudara ambil stempelnya itu yayasan, maka itu untuk yayasan. Karena tiga-tiganya butuh dana, saudara, untuk mengembangkan. Oke, saya sampai di situ. Teman-teman, saya mau nyampaikan tentang berkenan itu adalah dikejar berkat. Berkenan kepada Tuhan itu adalah sumber berkat. Jadi kalau kita itu berkenan, ya, maka kita itu mendapatkan berkat. Contoh, pernah nggak saudara berpikir? Pernah nggak? Kalau saya pernah. Siapa yang pernah nanti angkat tangannya? Saudara berpikir kenapa Presiden Indonesia ini Pak Soekarno, Pak Habibie, Pak Soeharto, siapa lagi? Pak SBY, Pak Gus Dur, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi. Kenapa enggak Pak Eko Santoso atau saudara? Pernah siapa yang pernah berpikir begitu angkat tangan? Gak ada yang berpikir begitu ya. Kecuali saya. Saya berpikir begitu. Emang apa salahku kalau aku jadi presiden? Apa salah Pak Eko kalau Pak Eko jadi presiden? Ya saudara, apa salahnya kalau saya jadi presiden? Apa salahnya kalau orang Batak jadi presiden? Apa salahnya kalau orang Nias jadi presiden? Ya, ngerti maksud saya? Karena kita tidak mendapat perkenanan. Lagi ya, pernah nggak berpikir, saudara, kenapa ya yang jadi bos Indomaret itu si A, kok nggak saya? Yang jadi bos perkebunan sawit, kenapa ya kok Pak Jackson, Pak DL Sitorus, kok nggak saya? Nah, pernah nggak saudara berpikir gitu? Yang pernah angkat tangan? Nggak ada yang pernah ya? Nggak pernah. Emang kalau saya bos sawit atau bos RAPP, apa salah saya? Itu. Apa salah saya kalau saya jadi bos sawit atau bosnya RAPP atau bosnya Indomaret? Kenapa mereka? Karena apa? Karena kita tidak mendapat perkenanan. Mereka dapat perkenanan. Nah, ini masalah perkenanan ini. Penting sekali. Hari ini saya menyampaikan tentang perkenanan. Orang yang nggak berkenan susah, nggak layak. Ada lagi, ya. Ini masalah perkenanan. Ya. Kira-kira kita contohkan apa ya? Ya. Yang paling gampang lah. Paling gampang adalah kita semuanya punya Pak RT, betul, ya Pak RT kan. Emang kenapa kalau saudara RT-nya, kok mereka yang jadi RT? Halo, kenapa nggak saudara yang jadi RT? Kok mereka yang jadi RT? Nggak mau? Pak Haroni nggak mau jadi RT, makanya dia nggak mau jadi RT. Itu jawaban yang tepat itu. Jawaban yang tepat. Ya. Karena dia nggak mau, dia milih posisi walaupun dia dicalonkan. Aku nggak mau. Walaupun dicalonkan jadi presiden, kalau dia nggak mau bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak mau. Ini bagi yang mau tapi tidak bisa. Nah ini, saya mau jadi RT tapi nggak bisa. Karena apa? Karena tidak dapat perkenanan. Nah, orang yang dikenal Tuhan, dia itu lancar, dipermudah semua. Contoh, Yusuf, ya, coba siapkan ya di Pengkhotbah 2 ayat 26 ya. Contoh Yusuf itu dimasukkan ke sumur, dijual,
Ini yang punya pemuda ganteng, siapa yang mau beli? Katanya. Jual. Habis dijual, jadi budak, dimasukkan lagi ke penjara. Ya. Tapi dia endingnya diangkat jadi Perdana Menteri. Orang nomor 2 di negara Mesir, di bangsa Mesir. Kalau dia mendapat perkenanan, walaupun masuk penjara berkali-kali, gitu. Kalau Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri bisa, karena dapatkan perkenanan Tuhan. Ya, siapa lagi ya contohnya ya di Alkitab? Karena anak saya selalu bilang, Pak, kalau kasih contoh jangan orang lain, contohlah yang di Alkitab. Ya, di Alkitab ini banyak saudara. Kenapa saya suka mencari contoh di orang lain yang masih hidup? Saya senang. Itu yang masih hidup bisa dijadikan contoh. Kenapa? Kalau di Alkitab ini kan orangnya udah pada mati, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini masukan anak saya. Saya contohlah di Alkitab. Tadi Yusuf, ya Yusuf yang dia akan jadi pemimpin. Nah Yusuf lagi, namanya sama-sama Yusuf tapi Yusuf yang berbeda. Yang menjadi bapaknya Tuhan Yesus, suaminya Maria, kan siapa namanya? Yusuf. Tapi tidak ada bersentuhan badan, tidak tidur bersama, ya karena dia adalah Roh Kudus. Sebelum dia ketemu sama Yusuf, ini Roh Kudus ini sudah berbicara sama Maria. Ya, dia dapatkan perkenanan menjadi bapaknya Tuhan Yesus, kira-kira seperti itu. Secara jasmani, karena Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa dia 100% manusia? Karena Tuhan Yesus sudah mengirim utusan-utusan ke dunia ini dari Adam sampai siapa? Ya, sampai semuanya di rasul-rasul, nabi-nabi. Di dalam Alkitab sudah sangat banyak, tetapi semuanya mengalami aniaya dan tidak mau bertobat. Akhirnya aku yang harus turun sendiri. Makanya dia harus menjadi manusia 100%. Dapat perkenanan, Maria dapat perkenanan. Kenapa kok enggak Maria yang ada di sini? Halo, ibu-ibu, kenapa enggak lahir ibu-ibu? Ya, kenapa Maria yang di sana, yang di Israel? Luar biasa. Membayangkan nggak? Satu lagi ya di Alkitab, Daud. Di sekolah minggu kita selalu cerita Daud. Ada yang kenal Daud? Ada yang ngerti Daud? Amin. Yang nggak amin, saudara pasti nggak sekolah minggu, nggak datang sekolah minggu dia. Tiba-tiba langsung besar. Makanya nggak tahu tentang Daud. Kalau dia sekolah minggu pasti diajari. Nah, Daud itu adalah panasnya kecil, badannya pendek, wajahnya imut-imut, abangnya tinggi-tinggi besar, perawakannya gagah-gagah. Makanya semua abang-abangnya Daud itu jadi perwira, jadi tentara. Hanya Daud yang tidak jadi tentara. Daud jadi gembala kambing domba di ladang. Ketika Samuel datang, mana anak-anakmu? Ini nomor 1. Bukan yang ini, kata Samuel. Nomor 2, bukan yang ini, bukan yang ini. Karena Samuel diberitahu sama Tuhan, bukan itu orangnya. Apakah nggak ada lagi anakmu? Waduh, sebagai bapak ini anak-anak yang paling hebat aja nggak diterima. Apalagi Daud. Ini sebagai bapak ini, sebagai pikiran manusia. Ada sih, memang masih ada satu yang bungsu, tapi dia itu tukang ngembalakan kambing dan domba di ladang dia sekarang. Oh kata teman, panggil dia, panggil. Mana masuk hitungan.
Sedangkan yang hebat-hebat aja, yang dokter-dokter, yang lulus-lulus tentara aja nggak lolos, apalagi Daud. Setelah dilihatnya Daud masuk ke rumah, nah ini urapin dia, kata Tuhan. Waduh, nih pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia. Kenapa Tuhan memilih Daud yang bukan perwira, yang bukan badannya tinggi besar seperti abang-abangnya Daud? Urapin dia, diurapin dia jadi raja. Nah, perkenanan turun kepada Daud. Haleluya. Ini yang mau kita kejar, Bapak Ibu. Perkenanan ini penting sekali. Kalau gereja ini mendapatkan perkenanan oleh Tuhan, gitu kan, yaitu untuk mengembalakan 1000 jemaat, mudah, sangat mudah kan. Tapi kalau belum dapat perkenanan, walaupun kita menginjil, doa semalaman, ya kita alat musiknya kemarin Pak Gede waktu khotbah di sini ngomong sama saya, Pak Sony juga ngomong sama saya, Mas Eko tolong ya alat musiknya, speakernya ditambah, kayaknya kurang mendengar. Ya tadi dengar nggak? Ya kurang mendengar kan. Terus coba ya, bagaimana ada AC-nya, saudara. Walaupun kita dilengkapi alat musik yang hebat, dikasih AC, kalau perkenanan Tuhan belum tercurah atas gereja ini, maka untuk dapatkan 1000 jemaat itu, ya belum. Ini perkenanan ini penting. Apa itu perkenanan ini? Mengerti ya? Yuk kita sama-sama. Jadi kita sudah contoh Daud dapatkan perkenanan dia jadi raja walaupun banyak proses. Yusuf dapat perkenanan jadi perdana menteri walaupun banyak proses. Yusuf yang berbeda, dia diizinkan jadi suaminya Maria, bapaknya Yesus. Maria rahimnya dipinjam oleh Tuhan Yesus. Gitu kan? Ya, kalau saya mungkin wanita atau ibu, saya berpikir, kenapa nggak rahim itu Tuhan? Gitu kan? Rahimnya Maria ini pinjam. Saya tuh berpikir sampai segitunya, Bapak Ibu. Ya, saking kritis pikiran saya. Dan saya sampai berpikir banyak hal. Nah, ayo kita belajar mencari perkenanan Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 26. Kita baca 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenalnya, dia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesetiaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, saya mau ngomong khusus perkenanan. Haleluya. Nah, ada di situ kata-kata orang-orang berdosa disuruh Tuhan untuk apa? Menimbun, menampung, mencari, mengumpulkan. Kalau sudah banyak, sudah kaya, baru dikirim ke kita. Tepuk tangan dong, teman-teman. Kita siapa kan gitu kan? Kita siapa? Yang berkenan. Berkenan apa? Berkenan mendapat hadiah mobil, berkenan mendapat hadiah emas, berkenan untuk mendapat hadiah pasangan hidup anak, berkenan untuk mendapatkan banyak hal, pangkat. Nah, perkenanan inilah penting sekali untuk kita kejar, Bapak Ibu. Karena perkenanan ini Tuhan mau layak bahwa engkau adalah orang yang berkenan, yang aku titipkan pangkat ini, jabatan ini, harta ini untuk engkau lakukan. Kenapa?
Pak Jokowi berkenan karena Tuhan memilih dari 270 juta penduduk Indonesia. Ya, itu banyak sekali. Rio ini, sebesar Rio ini penduduknya berapa? Cuma 1.500.000. Nah, ya. Jadi Indonesia 270 juta. Dan Pak Jokowi terpilih untuk memimpin negara ini. Nah, mari Bapak Ibu, kalau engkau mengejar perkenanan, maka Tuhan angkat, Tuhan tinggikan engkau. Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati. Amin. Yang berkenan, katakan yang berkenan. Berkenan. Iya. Ya. Jadi, yang pertama, bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Yang pertama adalah bertobat, katakan bertobat. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sudah ketemu? Sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Malu ya? Kalau lanjutannya ini kita malu. Tetapi kamu enggan. Kita enggan itu apa namanya ya? Enggan itu seperti tidak mau melakukan, gitu. Tidak mau melakukan. Nah, Tuhan mau bahwa pertobatan ini Tuhan campur tangan, Tuhan berkenan. Karena di dalam pertobatan, di situ Tuhan menyelamatkan kita. Siapa yang mau diselamatkan? Diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari kemiskinan, amin. Diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kegagalan. Kita hanya bertobat, katakan hanya bertobat. Hanya bertobat. Iya, hanya bertobat. Untuk bertobat ya ibadah, itu contohnya. Nah, ini yang paling dasar aja, ibadah aja nggak mau, gimana mau bertobat? Halo, halo atau halo? Nggak ada di sini. Di sini jemaatnya bertobat semua. Di sana jauh, saya lupa alamatnya tadi mana ya. Ya. Di sini kita jemaat yang bertobat. PR saudara yang hadir di sini. PR saudara yang hadir di sini. Lihat kirimu, lihat kananmu, kan gitu kan? Lihat keluargamu, lihat depanmu, lihat belakangmu. Ya. Kalau mereka nggak datang, ya, maka apa saudara? Ajaklah mereka untuk datang beribadah. Itu juga katakan amin. Iya, ini yang dasar di pertobatan. Nah, yang kedua, orang yang bertobat itu dia tenang. Kenapa tenang? Dia diam. Kenapa diam? Karena banyak bicara, banyak salah. Halo, katakan banyak bicara, banyak salah. Makanya jangan banyak bicara, diam. Tuhan suruh tinggal bertobat dan tinggal diam. Artinya gini, kalau kamu bertobat, diam saja kamu. Urusanku itu, kata Tuhan. Sakit penyakit urusanku itu.
Keuangan urusanku itu. Pekerjaan urusanku itu, kata Tuhan. Masa depanmu urusanku itu. Diam. Asal kamu bertobat, aku akan berkati Tuhan. Ngerti? Bertobatnya seperti apa? Nah ini, tentu bertobatnya salah satunya ibadah, doa. Ya toh ya, ya toh ya. Ibadah, doa. Ya udah, lakukan bagian manusia. Jangan engkau lakukan bagian Tuhan. Ini sok pintar. Sok pintar atau pintar? Sok pintar atau paling pintar? Orang yang sok pintar itu, dia itu melawan. Nah, tahu melawan? Tuhan suruh diam. Sama suamimu itu diam. Sama istrimu itu diam. Sama anakmu diam. Itu urusanku, kata Tuhan. Sekarang kau kerjakan bagianmu. Bagianmu apa? Oh ya, bagianmu doa Tuhan. Iya, doa aja. Apalagi bagianmu? Baca Alkitab. Oh ya, baca Alkitab. Udah. Apalagi bagianmu? Oh, bagianmu puasa. Iya, puasa. Lakukan. Itulah bagian manusia. Jangan engkau urusin bagian Tuhan. Menyalahkan itu bagian Tuhan. Kita nggak boleh menyalahkan. Menghakimi itu bagian Tuhan. Kita nggak boleh menghakimi. Melawan itu bagian Tuhan. Itu jangan engkau ikut-ikutan melawan. Itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Bertobat dan diam. Udah, ada panglima kita yang menyelesaikan masalah kita. Haleluya. Ada panglima kita, yaitu Yesus Kristus, yang menyelesaikan masalah kita. Lakukan bagian kita. Bertobat, berdoa, ibadah, baca Alkitab, bekerja dengan rajin, selesai. Urusan yang lain-lain Tuhan yang campurkan. Selesai semua. Jangan kita banyak bicara, karena itu urusannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang kedua, itu tadi level pertama, ya, bertobat. Perkenanan yang kedua, atau level yang kedua, yaitu pendewasaan. Katakan pendewasaan. Iya. Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 ayat 24. Pendewasaan. Kita baca 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut apa? Anak putri Fir'aun. Tahu nggak ceritanya? Ini cerita di sekolah minggu lagi nih. Makanya saudara, ya, saudara harus arahkan anak-anak kita ke sekolah minggu supaya tahu cerita-cerita Alkitab. Karena kalau sekolah minggu seminggu sekali aja dia nggak masuk ke sekolah minggu, maka dia akan cerita-cerita yang dilihat, didengar dari TV dan HP. Naruto lah, Upin Ipin lah. Nah, saudara, makanya alangkah baiknya kalau saudara ada TV yang apa itu, yang kayak apa namanya itu ada TV rohaninya, ada saudara yang bayar, ya TV yang bayar itu ada TV rohaninya 24 jam, ya, tinggal channel mana gitu. Baik, Fir'aun, putri Fir'aun menemukan bayi Musa. Waktu zamannya apa namanya, sensus penduduk, anak laki-laki harus dibunuh. Nah, putri Fir'aun menyelamatkan dari sungai Nil dan dipelihara dan menjadi anak Fir'aun, bukan anak dari biologis, bukan anak dari hubungan suami istri, tetapi anak orang Ibrani. Ya, nah setelah besar, Fir'aun lihat nih, karena iman maka Musa menolak
dianggap putra Fir'aun. Saudara, saya mau tanya ini, siapa yang orang paling terkaya di dunia? Ada yang tahu, saudara? Bill Gates ya. Itu orang-orang saudara, dimasukkan ke kakak, saudara, dimasukkan ke kakak orang yang paling terkaya di dunia, dianggap anak. Mau nggak, saudara? Saudara, secara jasmani semua orang mau, karena dia punya pesawat pribadi, punya kapal selam sendiri, punya kapal pesiar sendiri, punya kapal terbang sendiri. Aduh, ya kamarnya mungkin kamar pribadinya sebesar gedung ini, ya saudara. Ya, tukang goreng sendiri, tukang sayur sendiri, ya, tukang hidupin gas sendiri, ya, tukang cuci mobil sendiri, pokoknya lengkap banget. Kita diperlakukan kayak raja. Secara jasmani kita senang dengan fasilitas kekayaan di dunia. Musa demikian, tinggal di kerajaan Raja Mesir, tidak kekurangan secara materi. Tapi Fir'aun menolak karena dia punya iman. Musa menolak, Fir'aun menolak. Ya, untuk saudara nggak tidur, Musa menolak karena Musa punya iman. Engkau bukan bapakku, engkau bukan ibuku. Engkau hanya menemukan aku di sungai kok. Bapak mamaku di sana, di Israel sana, ya, bukan di Mesir. Makanya Musa mulai dewasa, dia mulai berani membunuh orang Mesir dan membawa pemberontakan. Ayo orang Israel, kita keluar dari Mesir. Ngapain kita di sini makan enak tapi kita jadi budak? Kata Musa. Makanya banyak orang Israel protes sama Musa. Hai Musa, aku sudah nyaman di sini, rumahku sudah besar, walaupun aku sudah budak, walaupun aku budak orang Mesir, tapi aku kaya di Mesir ini. Kenapa kau bawa aku keluar dari Mesir? Banyak orang yang tidak suka oleh Musa ketika Musa mengadakan transformasi untuk kebangunan rohani. Orang Israel harus jadi pemimpin, bukan jadi budak. Itu transformasi pertama yang dipimpin oleh Musa. Kalau membayangkan aku juga enak diangkat jadi anak raja, tapi aku tidak mau. Karena dia bukan bangsaku, aku bangsa Israel, dan engkau bangsa Israel, engkau harus keluar bersama-sama aku. Maka Musa memimpin bangsa Israel keluar, dan akhirnya dikejar oleh pasukan Mesir, dan akhirnya laut Tebreu harus dibelah untuk mengubur orang-orang Mesir di dalam laut itu, karena dia mengejar orang Israel. Segala transformasi, segala perubahan dibutuhkan keberanian, dibutuhkan puasa, dibutuhkan pengorbanan. Jangan nyaman, hati-hati dengan nyaman. Orang yang nyaman adalah tidak akan maju. Engkau harus cari sesuatu bagaimana engkau tidak nyaman. Oh, aku nyaman dengan gaji 2 juta. Ya udah, segitu aja. Aku nyaman dengan 3 juta, aku nyaman dengan 1 juta. Kalau engkau nyaman, ya segitu. Tetapi kalau engkau tidak nyaman, aku harus membuat transformasi. Bagaimana hidup lebih baik? Bagaimana jadi pemimpin? Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ini dibutuhkan pengorbanan. Dan ini yang namanya pendewasaan. Tambah satu ayat lagi tentang pendewasaan. Ya, Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Yuk, kita baca. Yang paling belakang harus paling keras. 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai apa?
panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang Bapak Ibu, ini soal makanan, maksudnya bukan soal makanan yang ada di piring, di meja itu. Bukan itu maksudnya, itu adalah sebagai contoh. Artinya gini loh, orang dewasa, makanya kan kalau orang Israel itu memilih tentara, umur 17 tahun ke atas. Pria-pria, ini mau mengadakan peperangan melawan Filistin atau Moab, ayo ambil. Dipilih yang dewasa-dewasa, anak-anak nggak boleh. Artinya apa? Artinya yang dewasa ini adalah orang yang bisa bertempur, bukan bertempur masalah perang, bukan itu. Artinya orang yang dewasa adalah dialah yang membela gereja ini, yang membela rumah tangga, yang membela bangsa ini, yang membela kebenaran. Ngerti ya? Ini ada korupsi, saudara diam saja. Ada nepotisme, saudara diam saja. Saudara harus berani melawan walaupun engkau dikucilkan. Ya, kita harus lihat tolak Ahok melawan kebenaran dikucilkan. Ya nggak apa-apa, dia bersikukuh. Aku lebih baik mati dalam kebenaran daripada tidak benar, tapi hidup dengan harta banyak. Ini kan pilihan. Orang yang dewasa bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Walaupun resiko dipecat dari perusahaan atau dari apa, nggak apa-apa. Kebenaran tetap kebenaran. Amin. Seperti Musa tadi, resiko Musa, kalau engkau keluar dari Mesir, engkau bukan anakku lagi. Kata Firaun seperti itulah, engkau musuh. Makanya harus dikejar dengan pasukan Mesir sampai ke sungai Teberu, sungai Nil, tenggelam gitu. Pengorbanan dewasa harus yang berkorban. Tanaman demikian juga. Tanaman apa yang anak-anak itu yang masih ditanam langsung berbuah, ada nggak? Ada nggak? Tanaman apa yang ditanam langsung berbuah? Enggak ada. Saya nanam ubi 6 bulan, 7 bulan baru bisa dicabut. Saya tanam ubi sekarang, hari Minggu, besok Senin saya cabut, ada buahnya nggak? Nggak ada buahnya. Dewasa itu berbuah. Katakan dewasa itu berbuah. Makanya firman Tuhan yang lain berbicara, lihat dari buahnya, bukan lihat penampilannya. Mata selalu melihat penampilannya. Wow, mantap, gitu ya, gagah, ganteng, putih, tinggi besar, begitu kan? Rupanya diam-diam dia penjahat. Lihat, diam-diam dia penjahat. Kenapa? Penampilannya menggugah mata selera ini. Tuhan tidak melihat penampilanmu, tapi Tuhan melihat pertobatan. Tuhan melihat buah-buah. Katakan buah-buah. Iya. Ayo kita berbuah. Buah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah sosial. Di gereja on the best, di masyarakat kata Pak RT on the best, di perusahaan kata bos on the best, di sekolah di kampus kata dosen on the best. Wah, kan mantap. Buahnya baik. Katakan buahnya baik. Orang melihat engkau senang.
Itu pendewasaan. Itulah syarat perkenanan untuk diangkat jadi RT, jadi perusahaan, bos, jadi presiden, jadi pendeta. Nggak asal-asalan. Bapak Ibu, nggak mudah. Pendeta itu harus sekolah. Yang tidak sekolah, dia harus dilihat 4 tahun bagaimana kehidupan keluarganya. Dia bagaimana masalah keuangan, masalah bicara bagaimana, sosialnya bagaimana, pelayanannya bagaimana. Dilihat semua orang ngacungin jempol, layak dia jadi pendeta. Keluarganya bagus, keuangannya bagus, pelayanannya bagus, bicaranya bagus. Itulah kalau dari GPI yang tidak sekolah. Minimal 4 tahun dilihat. Bukan setahun, bukan 6 bulan. Minimal 4 tahun. Jadi enggak asal. Jadi lihat buahnya tadi. Amin. Yang ketiga atau yang terakhir. Tadi yang pertama apa? Bertobat. Yang kedua apa? Pendewasaan. Katakan pendewasaan. Yaitu kita harus berbuah. Yang ketiga yaitu kesempurnaan. Katakan kesempurnaan. Haleluya. Sempurna. Wah. Ini dari penampilannya dulu. Contoh ini. Tinggi, putih, pintar, talentanya banyak. Gitu. Segala bahasa bisa. Gitu kan? Dilihat dari penampilannya. Oh, sempurna. Ini baru penampilan. Kok lihatnya saya loh. Lihatnya ke saya. Kok lihatnya ke tempat lain? Lihatnya ke saya. Ya. Baru penampilan sudah mantap, penampilannya sempurna. Nah sekarang selain penampilannya lihat apanya? Kan gitu kan? Karakternya. Katakan karakter. Apa sih karakter? Catat. Aduh, ya. Ada 12 karakter. Ya. Yang menunjang untuk kita itu gampang berhasil. Contoh, ini ada beberapa catatan. Saya sebenarnya mau saya masukkan ke TikTok, tapi belum selesai. Saya masih cari apa gitu. Nah, yang pertama yaitu karakter yang menunjang kita mudah berhasil. Yang pertama adalah memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pandangan kita itu jauh ke depan. Contoh, engkau ditaruh di suatu tempat yang gersang. Tempat yang gersang. Kalau orang pandangannya pendek, tempat kayak gini, bagaimana usahaku bisa makmur? Gersang, nggak ada orang, sepi, becek, banyak ular. Aduh, ini yang pandangan pendek. Tetapi orang yang punya pandangan jauh ke depan, engkau melihat yang seperti itu, ya, memang daerahnya becek, sepi, nggak ada listrik, nggak ada telepon, nggak ada kawan, gitu. Tapi Tuhan taruh aku di sini supaya aku bisa jadi gubernur di sini. Gitu. Aku harus ubah ini. Daerah ini harus aku ubah. Aku harus bangun ini perumahan gratis 1 tahun. Aku harus bangun ini mall. Aku harus bangun di sini waterpark. Aku harus bangun di sini hotel. Aku harus bangun di sini apa lagi ya? Kesukaan kan? Ya, gereja. Aku harus bangun di sini. Maka dalam jangka waktu 20 tahun yang sepi ini, sekarang aku pendatang baru. 20 tahun
akulah gubernurnya di sini. Ngerti maksudnya? Itulah orang yang punya pandangan jauh di depan. Ya, untuk kita berhasil. Yang kedua, karakter apa? Karakter tentang bagaimana lapang dada. Hati kita ini lapang, mudah mengampuni. Ya, terus rendah hati, ya tahu rendah hati ya. Terus apalagi tidak membanding-bandingkan. Jangan dibandingkan suamimu dengan suami tetangga. Jangan dibandingkan istrimu dengan artis Korea. Beda lah. Beda kan artinya? Beda. Ya, artis Korea setiap jam pergi ke salon. Ya. Apalagi percaya diri. Ya, ini karakter. Orang yang tidak punya percaya diri untuk bernyanyi aja, jangan bernyanyi. Untuk maju ke depan aja, tembang dia. Harus percaya diri, ya. Terus apalagi karakter yang baik menunjang kita berhasil? Punya pendapat sendiri. Orang lain boleh A, B, C, D, E, F, K, L, terserah. Aku yang penting S. Kenapa kalau aku S? Halo, ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Saya pernah ya membuat TikTok yaitu celana terbaru terkini, ya. Karena waktu itu kepanjangan saya beli celana levis itu. Jadi saya potong yang kiri saya potong tinggi selutut ini. Yang kanan saya potong di bawah lutut. Jadi panjangnya berbeda. Saya masukkan YouTube. Inilah celana terbaru masa kini. Saya bilang begitu. Keren. Rupanya yang like banyak. Rupanya ada juga yang gila-gila kayak saya. Ya saudara harus apa saudara? Apa namanya ini? Memiliki pendapat sendiri. Biarkan orang lain. Putih hitam yang biarin. Bersatu tidak harus satu warna. Katakan bersatu tidak harus satu warna. Menikah tidak harus satu suku. Nia sama Cina, ya gitu kan? Cina sama Jawa, Batak sama Ambon, ya gitu kan? Kan mantap itu. Ya, yang satu rambutnya lurus, yang satu rambutnya keriting. Waktu nikah jadi campur, bergelombang, lurus dan keriting. Haleluya. Iya, bersatu tidak harus sama, saudara. Yang karakter selanjutnya, saudara, yaitu teguh dan sabar. Amin. Mampu menghadapi rintangan. Hidup ini penuh masalah. Ngerti ya? Jangan bicara bersalah. Tapi kita harus mampu menghadapi rintangan. Orang Jawa itu dulu waktu melawan Belanda, waktu digempur di Jawa, pemuda-pemuda Surabaya itu ngomong begini, rame-rame lantas, malam-malam betul. Kalau diperintahkan ini, saya lupa siapa pemimpinnya, jangan duluan menembak. Kalau tentara Inggris sekutu itu menembak duluan, kita baru mulai serang. Karena artinya apa? Kita tidak mau mendahului bikin rusuh. Tetapi kalau orang itu coba bikin rusuh, habisin di Surabaya. 20.000 gugur pemuda-pemuda Surabaya hanya bicara rame-rame lantas malam. Artinya apa? Berani menghadapi rintangan. Itu karakter-karakter yang menunjang keberhasilan. Terus acting, apa actingnya? Terus saudara, saya lagi diajari di TikTok itu, ya, bagaimana mendapatkan duit di TikTok itu. Jangan berhenti membuat video katanya. Kalau engkau berhenti ya, karena penduduk Indonesia itu 270 juta, ya, masa cari 1 juta pendukung aja nggak bisa, gitu ya. Dari 270 juta, terus buat video terus buat terus sampai viral, begitu, baru dapat duit. Ya. Semangat,
Penting. Boleh kita nggak punya apa-apa, tapi kalau engkau masih punya semangat, maka Tuhan masih berkarya atas dirimu. Haleluya. Sudah dibaca belum yang kesempurnaan? Yang terakhir tadi, sudah dibaca belum? Belum ya, ini yang terakhir kesempurnaan tadi. Yang pertama bertobat, yang berkenan itu. Yang kedua pendewasaan harus berdua. Yang ketiga atau yang terakhir kesempurnaan. Roma 12 ayat 2. Yuk. Tadi saya contohkan karakter-karakter yang menunjukkan keberhasilan. Yang keras ya. Yang di belakang harus yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu tahu kehendak Tuhan. Katakan tahu kehendak Tuhan. Katakan tahu kehendak Tuhan. Ya, Ibu Hedi Kristianus yang ngomong sama anak muda. Kalau mau cari jodoh, jangan kehendak hatimu, apalagi kehendak matamu. Karena matamu dan hatimu belum tentu itu pilihannya Tuhan. Kalau engkau salah memilih, Tuhan gak akan campur tangan. Tapi kalau Tuhan yang memilih, Tuhan akan memberkati seumur hidup rumah tanggamu. Haleluya, haleluya. Makanya ada orang cantik sekali nikah sama orang cacat. Tuh, kenapa kok emang gak ada pemuda yang gagah kalau nikah sama orang cacat? Katanya di wawancarai. Yang kunikahi bukan tubuhnya, tetapi yang kunikahi adalah hatinya. Ya, hati pemuda yang gagah itu belum tentu hatinya baik seperti calonku ini. Walaupun tubuhnya cacat, tapi hatinya sempurna. Waduh, kapan dia melihat hatinya ya? Kata saudara, kapan dia melihat hatinya sampai dia ngomong aku nikahi hatinya? Artinya apa? Dia sudah tahu karakternya. Mengerti? Mengerti? Jangan kecele. Kecele itu bahasa Jawa, bahasa planet ya. Kecewa. Kecewa. Ya. Milih-milih tebu. Kalau bahasa Jawa, milih-milih tebu. Dipilih, waktu tebunya dikupas, rupanya boleh. Tahu bolehnya adalah? Ya, itu ada lubang-lubangnya, ada ulat-ulatnya, keras, gak bisa dimakan. Waktu ditutupin dengan kulitnya, bagus, penampilannya bagus, sempurna, saudara. Setelah nikah, aduh, bisa nggak Pak Pendeta? Apa? Dibatalin, ganti lagi aku. Enggak. Masa sudah diberkati batal ganti lagi? Ya, makanya biar Tuhan yang memilih. Amin. Iya. Lihat ini tiga tadi. Pertobatannya, buah-buahnya, ya. Terus dia fokusnya kepada Tuhan atau kepada dunia. Dikatakan kan, jangan kepada dunia fokusnya, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Dunia ini sangat dicuri. Oleh sebab itu, inilah perkenanan Tuhan. Kesimpulannya, saya undang nanti PPW siap-siap yang berjamaah kudus. Ya. Kesimpulannya, Bapak Ibu, dikatakan ketika kita mengejar perkenanan Tuhan dan kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka berkat-berkat itu mengalir ke atas kita masing-masing. Amin. Jangan kejar dunia, jangan kejar harta, jangan kejar pangkat, jabatan, tapi kejarlah hadirat Tuhan.
Katakan amin. Yuk, bangkit berdiri. Kita mau akhiri firman Tuhan ini. Haleluya.